Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Fa nuwasil ma'akum ayyuhal ikhwan daras fajar fi kitab Salalimul Fudola. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi khidarain amin. Radiyallahu ankum ila anqal fakam min muta'allimin fakam maka berapa banyak kamnya lil taksir ya. Maka berapa banyak min muta'allimin dari para muta'allim ya, para pelajar, para penuntut ilmu, talin yang lama ta'allumuhu belajarnya, walam yakdur dan tidak mampu siapa muta'alim ala mujawazati atas meluluskan masmu'ihi yang didengarnya bi kalimatin dengan satu kalimat. Ini berapa banyak pelajar ya, para penuntut ilmu yang belajarnya lama maksudnya gitu ya. Dan dia ini tidak mampu meluluskan atau memenuhi yang didengarnya dari satu kalimat. Jadi satu kalimat aja ya, banyak yang belum paham gitu. Banyak yang belum paham apa yang telah didengarnya. Satu kalimat ya, belum paham satu kata maksudnya. Satu kata saja masih banyak ya, yang belum paham, padahal dia ini sudah lama belajarnya. Wa kam min muktasirin, dan berapa banyak min muktasirin dari yang membatasi, dari orang yang membatasi alal muhimmi atas yang penting, fita'allumi dalam belajar, wa mutawaffirin dan menyempurnakan fil amali dalam beramal, wa muraqabatil qalbi dan pengawasan hati. Kata beliau ya, berapa banyak pelajar yang membatasi diri ya atas yang penting-penting saja dalam belajarnya. Jadi yang fardu-fardu ya, yang wajib-wajib saja dia membatasi hanya itu aja. Ya. Dan tapi dia mutawafir, menyempurnakan dalam amal. Amalnya banyak kayak gitu. Amalnya banyak dia, dan muraqabatul qalbi. Dia selalu mengawasi hatinya. Hatinya selalu diawasi, dikendalikan, dijauhkan dari penyakit-penyakit hati, hasud, dengki, ujub, kibir, dan lain-lain. Maka maka membukakan siapa Allah lahu bagi muktasir tersebut, bagi orangnya yang menuntut ilmu tersebut ya. Min lataifil hikmati, dari lataif kelembutan al hikmati hikmah ya. Maka Allah membukakan untuknya ini hikmah yang lembut sekalipun, yang halus, yang sulit gitu ya. Mataharu, apa yang membuat bingung, fihi pada ukulu, akal-akal, zawil albab ya, pemilik albab, orang-orang yang berakal ya, pemilik yang berakal. Maksudnya para pemilik akal, orang yang berakal ya, para pemikir kayak gitu. Jadi Allah akan membukakan hikmah-hikmah baginya ya. Sesuatu yang membuat bingung, yang menimbulkan pertanyaan di
oleh akal-akal para pemikir gitu, oleh para peneliti kayak gitu. Padahal apa? Dia hanya pemuktasir alal muhim fit ta'allum. Dia hanya membatasi pada yang wajib-wajib saja. Jadi yang diwajibkan misalnya pada pesantren, udah antum pelajari itu saja, ya. Pelajari itu. Tapi apa? Mutawafir fil amal. Antum menyempurnakan dalam amal, ya, amalnya antum betul-betul ya, yang fardu, yang sunnah juga antum sempurnakan. Dan juga ada satu lagi apa? Muraqabatul qalbi, ya. Ada pengawasan hati, ya. Betul-betul mengawasi hati kayak gitu. Maka apa ini faedahnya? Fatahullahu lahu min lataifil hikmah, ya. Allah bukakan pintu-pintu hikmah di situ, ya. Kelembutan hikmah yang halus gitu Allah bukakan. Yang apa? Yang ini membuat bingung, ya, membuat bingung orang-orang yang berakal ini, ya. Membuat bingung orang-orang yang pintar ini masih bingung, tapi apa? Allah bukakan bagi dia. Ya. Beda lagi yang tadi. Yang tadi itu apa? Dia belajarnya lama, wah udah jago, udah masya Allah ya kan, belajarnya lama kan udah lumayan ya. Kitabnya udah dipelajari banyak kayak gitu, tapi dia tidak mampu ya untuk apa? Untuk memahami satu kata atau satu kalimat saja dia tidak mampu. Beda lagi dengan orang yang seperti ini, Allah bukakan, ya Allah berikan futuh di situ. Ya Allah berikan pintu pemahaman kayak gitu. Karena apa? Karena sebab itu mutawafir fil amal dan muraqabatil qalbi. Udah itu aja cukup ya. Yang penting itu disempurnakan amal dan muraqabah. Nah, wasabiuha yang ketujuh min alimil akhirah, ya. Min alamatil alim akhirah, dari tanda orang alim akhirat, ulama akhirat, yakni an yakuna adanya i'timadnya, ya, i'timad berpegang teguh, ya, fi ulumihi pada ilmu-ilmunya, ala basiratihi atas mata hatinya. Yani ia apa? Selalu berpegang teguh, menyandarkan pada ilmu-ilmunya ini atas mata hatinya, atas nuraninya gitu. Wa idrakuhu, dan mendapatkan dia bisofai, dengan sofa, ya, kejernihan, kebersihan qalbihi, hatinya. Jadi dia itu apa? Bersandar, berpegang teguh ya pada ilmunya ini atas mata hatinya, dan mendapatkan ilmu itu apa? Melalui kejernihan, kemurnian hatinya. La ala suhufi, bukan atas apa? Lembaran-lembaran, wal kutubi, dan bukan atas apa? Kitab-kitab. Apalagi apa? La ala Google, ya, bukan atas Google. Wala ala taklidi, dan bukan atas taklid. Taklid ini apa? Mengikuti, ya, taklid. Taklid ala taklidi ma yasmau, apa yang mendengarnya dia, min ghairihi, dari orang lain. Jadi bukan melalui taklid, mengikuti apa yang didengarnya dari orang lain. Jadi iktimadnya dia ini apa? Kalau dia sudah apa? Udah hatinya sudah bersih, ya, sudah jernih, iktimadnya dia ini ala basiroti saja, ya, atas hatinya aja nih, mata hatinya. Bukan pada kitab-kitab, bukan pada taklid ke orang kayak gitu, mengikuti orang. Kenapa? Wa innamal muqallad, ya, karena sesungguhnya orang yang diikuti, ya, muqallad diikuti, sahibus syar'i, adalah sahibus syar'i, pemilik syariat. Siapa pemilik syariat? Sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang patut diikuti itu adalah hanya pemilik syariat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi ma'amara bihi, pada apa-apa yang memerintahkan siapa Nabi, bihi dengan ma, wa qala lahu, dan apa-apa yang mengucapkan, ya, hu akan ma itu. Wa innama yuqallidu, dan sesungguhnya mengikuti
siapa as-sahabatu para sahabat, min haitsu dari arah inna bahwasanya fi'lahum perbuatan sahabat ya dulu menunjukkan ala atas simaihim pendengaran para sahabat min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa kemudian idza qallada apabila mengikuti sahibah syar'i pemilik syariat, yakni siapa pemilik syariat? Nabi ya. Fi talaqi pada talaki ya. Talaki ya. Talaki ini apa? Bertemu langsung ya. Aqwalihi ucapan-ucapannya Nabi ya. Wa af'alihi dan perbuatan-perbuatan Nabi bil qabuli dengan penerimaan. Fayam bagi maka sepatutnya an yakuna adanya dia harison semangat ala atas fahmi ya. Paham asrorihi rahasianya. Jadi para sahabat ya, mereka ini hanya mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana sesungguhnya perbuatan mereka ini apa menunjukkan sesuai dengan pendengaran mereka langsung dari Rasulullah. Ya. Kemudian apabila ia mengikuti sahibah syar'i pemilik syariat ya dalam talaki ya bertemu langsung ya ucapan-ucapan perbuatan Nabi ya bil qabuli dengan penerimaan yang baik ya, maka selayaknya ia apa ya haris semangat ya. Semangat untuk apa? Ala fahmi asrorihi, untuk mengupas pemahaman rahasia-rahasianya. Karena apa yang diucapkan Nabi, perbuatan Nabi itu ada asrornya semua ya, ada rahasia-rahasianya semua. Apa yang diucapkan? Kenapa Nabi makan tangan kanan, minum tangan kanan, kenapa nggak berdiri kayak gitu? Itu semua ada rahasia-rahasianya. Fa'innal muqallida, karena sungguhnya orang yang mengikuti ya muqallid innama hanya saja ia yaf'alu melakukan al-fi'la akan perbuatan li'anna sahibah syar'i ya, karena pemilik syariat sallallahu alaihi wasallam fa'alahu melakukannya ya. Jadi karena orang yang mengikuti yang muqallid itu sungguhnya hanya akan melakukan satu perbuatan ya, karena sungguhnya Nabi pemilik sallallahu alaihi wasallam telah melakukannya gitu. Kayak apa? Kita misalnya pakai siwak ya. Kenapa kita melakukannya? Udah nggak usah dicari fadilahnya, udah pasti ada fadilahnya. Yang di kitab-kitab juga banyak fadilahnya. Yang utama Pak, karena fa'alahu itu, karena Nabi melakukannya. Kenapa kita melakukannya? Karena Nabi melakukannya, karena itu adalah sunnah gitu. Kenapa Nabi makannya seperti itu? Kenapa Nabi tidurnya begitu? Kayak karena Nabi melakukannya. Gak usah dicari lagi fadilahnya, keutamaannya, manfaatnya. Ya. Wa fi'luhu, dan fi'ilnya perbuatannya Nabi ini la budda seharusnya an yakuna adanya dia lisirrihi memiliki apa? Rahasia fihi pada fi'ilnya. No. Wa fi'luhu la budda an yakuna ya. Ini perbuatannya beliau sudah pasti memiliki apa? Rahasia hikmah di dalamnya. Pasti ada sirnya. Nah, karena itu apa? Itu adalah wahyu dari Allah. Apa yang beliau lakukan itu wahyu dari Allah itu. Nah, jadi kita apa? Jangan sungkan untuk apa? Mengamalkan sunnah-sunnah Nabi ya. Wah, kenapa kok Nabi siwakan kan jorok kayak gitu? Jangan ya. Justru apa? Fadilahnya banyak sekali. Ada sirnya di situ, rahasianya. Apapun ya. Fayam bagi maka sepatutnya an yakuna adanya dia ya, syadidal bahsi sangat membahas ya, an asroril a'mali dari asroril a'mal rahasia-rahasia amal wal aqwali dan perbuatan ucapan-ucapan.
Fa innahu karena sungguhnya dia iniktafa jika mencukupi, ya cukup, merasa cukup, bihifdi dengan hafalan ma yuqalu apa yang diucapkan, karena adanya dia wi'aan sebagai wi'a, apa wi'a, wadah ya, dari ilmi bagi ilmu, wala yakunu dan tidak adanya dia aliman orang yang berilmu. Jadi maka ya sepatutnya dia ini apa, sangat membahas, maksudnya apa, dia melakukan pembahasan mendalam yang serius mengenai apa, rahasia-rahasia amal, rahasia-rahasia amal, wal aqwal dan ucapan-ucapan Nabi ini ya, hadisnya Nabi, perbuatannya, amal-amalnya Nabi diperdalami lagi betul-betul ya. Kalau dia hanya menganggap cukup dalam menghafal apa yang dia katakan, ya ini ibaratnya cuma apa, wadah ilmu saja nih, wadah aja nih, wadah ya, nampung wadah aja, gelas kayak gitu, kayak Google kan wadah aja nih, Google nih, nggak disebut alim kan dia Google, cuma wadah aja nih. Ketika ditanya ya tahu, ketika ditanya tahu gitu. Tapi apa? Nggak sampai apa? Syadidal bahsi ya. Nggak sampai syadidal bahas di situ. Nggak betul-betul mendalami. Walidzalika, oleh karena itu yuqalu dikatakan kana fulanun, adanya fulan min awiyatil ilmi, dari wadah-wadah ilmu ya. Awiyah jamawi'ah. Jadi ada ungkapan apa, sefulan ini apa, bagian-bagian dari apa, wadah-wadah ilmu, semua wadah ilmu aja, awiyah minal ilm aja. Karena apa, nggak diamalkan, nggak diperdalam, nggak dihayati, cuma ilmunya masya Allah tahu baik dia ya, tanya ini tahu kayak gitu. Jadi ibaratnya cuma wadah aja nih, wadah ilmu saja. Nah, apakah dinamakan alim? Fala yusamma aliman, fala yusamma maka tidak dinamakan aliman orang yang berilmu. Idza kana sya'nuhu, apabila adanya keadaannya dia al-hifdha, menghafal, min ghairi tilain, dari tanpa menelaah, alal hikam, atas hikam-hikam, atas hikmah-hikmah, wal asrori dan rahasia. Jadi kalau dia hanya menghafal saja ya, tanpa menelaah hikmah-hikmah dan rahasia-rahasianya, ini tidak dikatakan apa, alim, orang yang berilmu. Nah, wa man kasyafa, barang siapa yang tersingkap ya, an qalbihi, dari hatinya, apa al-ghita'u, penutup ya. Barang siapa yang terbuka ya, penutup hatinya ini tersingkap ya. Wastanaro, dan diterangi ya, binuril hidayati, dengan cahaya hidayah, soro maka menjadi fi nafsi, pada dirinya, majbu'an ya. Majbu diikuti, muqallid sama diikuti ya, majbu ya, diikuti dan ditiru. Jadi kalau dia apa, udah tersingkap ya, penutup hatinya, hijab-hijab yang selama ini menutupnya, dan dia apa, disinari, diterangi oleh cahaya hidayah, maka apa, dirinya ini menjadi panutan gitu, menjadi panutan dan layak diikuti, layak ditiru. Fala yang bagi, maka tidak sepatutnya dia an yuqallida, untuk mengikuti goirohu, orang lain ya, nggak patut dia mengikuti orang lain selain Nabi Muhammad. Misalnya kadang ada pada orang soleh, ada ulama, masya Allah ya, udah tersingkap kayak gitu, udah diterangi dengan cahaya hidayah, dia apa, udah nggak ngikuti kitab kita, nggak ngikuti apa ya, apa yang diucapkan ini apa, dia dapat dari apa, hidayah semua dari Allah ya. Nah, dia nggak perlu apa mengikuti orang lain ya, ngikuti siapapun ya, karena apa, dia apa,
sudah tersingkap semua, udah dapat cahaya hidayah itu. Nah, dia layak apa ditiru di situ. Walahu argoba ya. Ada di matan itu walahu argoba ya, itu adalah fi'lun madin, fi'il madi. Alifnya ada alif kan di situ. Argoba apa sebagai apa itu? Wal alif lil itlaq, untuk itlaq saja dia. Untuk kita dipanjangkan alifnya ini di akhir bait untuk apa? Itlaq ya. Wa fa'iluhu, dan fa'ilnya ya'udu kembali ila ilmin, kepada ilim. Nah, wal jumlatu, dan kalimat itu sifatun adalah sifat lahu baginya. Sifat ya, fa'ilnya ini sifat argoba. Wa huwa bil hamzati, dan dia dihamzahkan. Kalimat argoba ini dihamzahkan fi awalhi, di awalnya. Au bi tasydidil ghain, atau ditasydidkan ghainnya. Ditasydidkan ghainnya. Wa qauluhu nahin sifatun saniyatun. Nahin ini adalah sifat yang kedua, naat ya. Naat yang kedua. Nah, qauluhu ijtala fi'lun madin, fi'il madi juga. Wa fa'iluhu, fa'ilnya mana ijtala? Ya'udu ila ilmin, kembali ke ilmu. Ijtala ini fa'ilnya kan aslinya domir ya, domir mustatir takdiruhu huwa, domir mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa ya'udu ila ilmin, gitu maksudnya. Wal jumlatu, dan kalimat itu, kalimat istala ini ya, sifatun salisatun adalah sifat naat ya, lahu baginya, bagi ilim. Nah, ai maknanya apa? Rafa'a dzalikal ilmu, mengangkat ilmu itu, darajatahu, akan derajatnya, fil akhirati, di akhirat. Jadi ilmu semacam ini telah mengangkat derajat pemiliknya nanti di akhirat. Wa huwa ma'khudun, ini diambil min istalaitu, dari apa? Istalaitul imamata. Istalah itu apa? Mengangkat, mengkilapkan hasilnya. Istalah itu mengkilapkan imamah, sorban. Imamah kan ini udeng-udeng tuh ya, sorban di kepala. Anroksi, dari kepalaku. Maksudnya istilah itu apa? Ay rafa'tuha ya, mengangkat aku imamahnya, anil jabini, dari keningku ya. Maksud istilah itu tuh apa? Mengangkat. Qauluhu musawwalan, khobarun sanin, adalah khobar kedua. Liyakun, untuk apa? Yakun. Ai muzayyanan, artinya apa? Menghiasi. Lidzalika, untuk itu, untuk hal itu. Qauluhu tajammul ma'tufun ala tarafuh ya. Ala tarafuh. Wa qauluhu bimaskanin, ucapannya bimaskanin ini muta'alliqun, dikaitkan bihi, dengannya, dengan kalimat apa? Tajammul. Bimaskan ini muta'aliknya dengan tajammul. Fal wawu dakhilatun ala tajammul, wawu ini masuk ala tajammul. Nah, ini cara nahunya kayak gitu. Qauluhu asasi dzalika, ay maka, asas kan kemarin apa artinya? Perabot ya, perabot rumah tangga maksud. Mata idzalika, dzalikal maskani, alat apa? Benda-benda, mata kan benda-benda ya, benda-benda. Dzalikal maskan, itu tempat tinggal ya, rumah tangga, barang-barangnya, benda-bendanya. Qauluhu wa tana'uma ma'tufun ala tarafuh, ini ma'tuf diatofkan juga kepada apa? Tarafuh, ay tawassu'an, maknanya tawassu'an, ini merasa nyaman.
Qauluhu wa ilal qanaati muta'alliqun, dikaitkan bima ila dengan ma ila. Ya. Wal wawu dakhilatun, masuk alaihi atas ma ila, ya, pada kalimat yang masuk alaihi ila qanaah, ya. Masuknya ke ila qanaah. Wa wa ma'tufun ala mustaniyan, ini ma'tuf diatofkan pada kalimat mustaniyah. Atof itu kan tahu kan ya, atof. Qauluhu wa riqabi qalbin ma'tufun ala bi ilmin, ma'tuf kepada apa, ala bi ilmin. Wa huwa masdar, ini masdar, ya. Kalimat riqab ini masdar, ya. Raqaba, masdar dari raqaba, raqaba yuraqibu riqaban. Maknanya apa? Bimana khofa, ya. Maknanya adalah khofa, takut, ya. Takut, ini khawatir, kekhawatiran hati dalam pendekatan diri pada Allah, maksudnya gitu. Kama fis shahah, sebagaimana dalam kitab as-shahah. Qauluhu lisiyasati wa huwa khabarun sanin, ini adalah khabar sanin. Liyakun, untuk apa? Liyakun ay fa'ilan, yani fa'il, fa'ilnya apa? Di ta'dibil qalbi, untuk ta'dibil qalbi, mendidik hati. Ini pelaku untuk mendidik hati. Kama fil qomus, sebagaimana dalam kitab al-qomus. Qauluhu mutawakki'an khabarun salis, ya, khabarun salisun, khabar yang ketiga, ay muntadziron. Jadi apa? Muntadzir, menunggu atau apa? Berharap, ya. Qauluhu li tariqin muta'alliq bin jala, ini tarik juga apa? Dikaitkan dengan injala, wa huwa maf'ulun, ini maf'ul. Li tariqin ini apa? Maf'ul. Maf'ul apa? Li mutawakkian. Kalimat jar majrur ini apa? Maf'ul, ini fi mali nasbin. Wa qauluhu mimma yakunu, mimma yakun ini muta'alliq bin jala aidon, ya, bin jala juga, muta'alliqnya ke situ juga. Wal makna, maknanya apa ini? Rojian, berharap, inkisyafa, tersingkap, tariqil akhirati, jalan akhirat, minal mujahadati, dari mujahadah. Jadi berharap tersingkap, terbukanya jalan menuju akhirat ini melalui apa? Mujahadah. Hakadha. Qauluhu al-jila bi kasril jim wa huwa masdarun, ini masdar juga, bi makna ismil maf'ul, maknanya isim maf'ul ini, ya. Isim maf'ul. Maksudnya apa? Al-maksyufah, ini apa? Al-maksyufati, dibuka gitu, ya. Disingkapkan, dibuka, ya, terbuka. Kan isim maf'ul, maf'ul. Nah, bukan isim fa'il. Kalau isim fa'il kan apa? Membuka, ya, menyingkap. Bizawali, dengan hilangnya zulmati, kegelapan, ainil qalbi, ya, mata hati, ya. Jadi tersingkap dengan sebab hilangnya kegelapan mata hati, itu maksudnya. Naam. Wadah. Wallahu a'lam bishawab.